kami bakal memperkenalkan diri. Kenalin, nama saya Melani Putri dan Nama saya Siska Dwi Marsala. Nama saya Farhan Danar Jovian. Nama saya Zahra Tahujana. Nama saya Rizka Septiani. Nah, Farhan, sebelumnya tahu nggak sih pengertian Bank Indonesia itu apa? Kalau aku sih nggak tahu, Mei. Bisa jelasin nggak? Nah, sini aku jelasin ya. Jadi teman-teman, pengertian Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas utama menjaga kestabilan nilai rupiah. Sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pemerintahan ataupun pihak lain dalam menjalankan kebijakan moneternya. Itu Farhan penjelasannya. Oh, begitu ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke tentang sejarah Bank Indonesia. Teman-teman, tadi kan udah dijelasin nih sama Farhan dan Melani apa itu Bank Indonesia. Selanjutnya, aku akan jelasin bagaimana sejarah dari Bank Indonesia. Yang pertama, lahirnya Bank Indonesia. Pada tahun 1953, Bank Indonesia resmi berdiri, menggantikan The Javasche Bank peninggalan kolonial. Sejak saat itu, Bank Indonesia menjadi Bank Sentral Republik Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia jadi lembaga independen pada tahun 1999. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga independen. Hal ini memberi Bank Indonesia kewenangan penuh dalam menjaga kestabilan moneter. Yang ketiga, penguatan kedudukan Bank Indonesia pada tahun 2004. 4 tahun kemudian, Undang-Undang direvisi untuk semakin memperkuat peran Bank Indonesia sebagai bank sentral, terutama dalam mengendalikan inflasi dan menjaga nilai rupiah. Yang keempat, tugas baru dan fokus dari Bank Indonesia pada tahun 2011. Pada tahun 2011, pengawasan perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Sejak itu, Bank Indonesia fokus pada 3 pilar utama. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, sistem pembayaran. Dan yang ketiga, stabilitas keuangan. Nah, teman-teman, itulah tadi sejarah dari Bank Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke visi misi dari Bank Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang sejarah Bank Indonesia. Kali ini aku jelasin tentang visi dan misi Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia menjadi bank sentral terbaik di antara negara emerging markets dengan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional dan stabilitas keuangan global. Misi Bank Indonesia: 1. Menjaga stabilitas moneter. Yang kedua, mengembangkan sistem pembayaran yang andal dan efisien. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan tentang tugas Bank Indonesia. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang tugas Bank Indonesia. Tugas utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini dilakukan dengan menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin apa itu fungsi Bank Indonesia. Fungsi yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ini meliputi mengendalikan jumlah uang yang beredar, menetapkan suku bunga acuan, melakukan operasi pasar terbuka seperti jual beli surat berharga. Nah, fungsi yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ini meliputi mengawasi sistem pembayaran tunai, menyediakan dan mengawasi sistem pembayaran non-tunai seperti ATM, transfer, kris, dan e-money, lalu mencetak dan mengedarkan uang rupiah. Nah, fungsi yang ketiga menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini meliputi mencegah krisis keuangan, mengawasi dan menjaga stabilitas lembaga keuangan, bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan dalam menjaga stabilitas perbankan. Nah, sekarang aku akan menjelaskan apa itu tujuan dari Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bab 3 Pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan tersebut meliputi 1. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. 2. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, yang terakhir adalah
struktur Bank Indonesia. Struktur organisasi Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur, terdiri dari gubernur, deputi gubernur senior, dan beberapa deputi gubernur. Struktur ini terbagi ke dalam bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan rupiah, pendukung kebijakan, serta pendukung organisasi. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki jaringan kantor di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang Bank Indonesia, mulai dari pengertian, sejarah, visi dan misi, tugas, fungsi, tujuan, dan struktur Bank Indonesia. Nah, sekarang aku sudah mengerti nih tentang Bank Indonesia. Terima kasih ya, Mei. Ya, sama-sama Farhan. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. See you.